Di sebuah rumah mewah di pinggir kota, seorang pria tua tampak menunduk, duduk di sudut ruang kerja. Dia adalah Darto, seorang pria setengah baya yang sudah bertahun-tahun bekerja sebagai supir pribadi untuk seorang wanita kaya yang cantik, Rina. Namun, hari itu, ada yang berubah. Darto tak lagi bisa menahan perasaan yang sudah lama disimpannya untuk sang majikan. Apa yang akan terjadi jika cinta tak kenal usia dan status? Siapa yang akan memenangkan hati Rina, pria muda yang tampan, atau pria tua yang penuh kebijaksanaan? Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Cerita dimulai di sebuah kediaman besar yang dikelilingi taman indah dengan bunga-bunga warna-warni. Darto, pria berusia 58 tahun, telah bekerja sebagai sopir pribadi Rina selama 15 tahun. Rina adalah seorang janda kaya yang hidup dalam kesendirian setelah suaminya meninggal 5 tahun lalu. Meskipun Rina dikelilingi banyak pria, tak ada satupun yang mampu menaklukkan hatinya. Dia lebih memilih untuk menjaga perasaan dan fokus pada pekerjaan serta anak-anaknya. Namun, bagi Darto, hari-hari yang penuh dengan rutinitas itu tak pernah membosankan. Dia selalu merasa nyaman dengan keberadaan Rina, meskipun tak pernah ada tanda-tanda perasaan dari wanita itu. Darto adalah pria yang bijak, penyabar, dan penuh perhatian. Ia bukan hanya sopir, tetapi juga seorang pendengar yang baik. Tanpa sadar, setiap hari perasaan Darto semakin dalam. Suatu sore, setelah mengantar Rina pulang dari acara penting, mereka duduk di teras menikmati senja yang indah. Rina menghela napas, "Darto, aku kadang merasa kesepian. Banyak pria mendekatiku, tapi aku tak bisa merasa nyaman dengan mereka." Darto menatapnya dengan penuh pengertian. "Mungkin, Rina, yang kamu butuhkan bukan seseorang yang baru, tapi seseorang yang sudah lama ada di dekatmu." Rina tersenyum kecil, tak tahu apa yang sebenarnya Darto maksud. Malam itu, Darto pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Dia tahu, dia harus memilih untuk tetap diam atau mengungkapkan perasaan yang sudah lama terpendam. Di malam sunyi itu, Darto merasa ada peluang yang sangat kecil. Tapi dia percaya tak ada yang mustahil dalam cinta. Keesokan harinya, seperti biasa, Darto menyiapkan mobil untuk mengantar Rina ke kantor. Namun, kali ini suasana terasa berbeda. Ada beban di dadanya yang sulit untuk diabaikan. Di sepanjang perjalanan, Darto mencuri pandang ke arah Rina yang duduk di sampingnya. Wanita itu terlihat cantik, meski tanpa riasan. Rambutnya yang panjang tergerai lembut, dan senyumannya yang khas. Semua itu mengingatkannya pada betapa ia sudah lama memendam rasa. Rina, di sisi lain, merasa ada yang aneh dengan Darto pagi itu. Pria itu lebih pendiam dari biasanya, wajahnya tampak serius, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, namun tak kunjung keluar. Rina tak tahu mengapa, tapi hatinya terasa sedikit cemas. "Darto, ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Rina, suaranya lembut, mencoba membuka percakapan. Darto menghela napas dalam-dalam. "Tidak ada, Bu. Hanya sedikit lelah," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Namun, Rina tak percaya begitu saja. Ia mengenal Darto dengan sangat baik. Bahkan tanpa kata-kata pun, ia bisa merasakan ada yang tak biasa. Mereka tiba di kantor, dan Darto segera membuka pintu untuk Rina. Ketika Rina hendak melangkah keluar, ia berhenti sejenak dan menatap Darto. "Kau tahu, Darto, kadang aku merasa sangat kesepian di sini. Walaupun aku memiliki segalanya, aku tak punya siapa-siapa untuk berbagi," katanya dengan suara yang rendah, seolah-olah sedang membuka hati. Darto terdiam sejenak, perasaannya semakin bergelora. Aku selalu ada untukmu, Rina. Jika kamu membutuhkan seseorang, aku di sini," jawabnya, dengan nada penuh perhatian, meski hatinya berdebar-debar.
Rina tersenyum kecil, namun raut wajahnya terlihat sedikit bingung. Ia tak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam kata-kata Darto yang terasa sangat tulus. "Terima kasih, Darto," jawabnya, lalu melangkah pergi dengan pikiran yang kacau. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Sesuatu yang ia tak bisa jelaskan. Seiring waktu berlalu, Darto semakin bingung dengan perasaannya. Ia tahu ia tak bisa terus berdiam diri. Rina adalah wanita yang hebat, mandiri, dan penuh kasih. Namun, usianya yang jauh lebih muda membuat Darto merasa rendah diri. "Aku hanya seorang sopir," pikirnya. "Apa yang bisa aku beri untuknya?" Namun, ketika Rina mengajak Darto untuk menghadiri acara penting di luar kota beberapa hari kemudian, Darto merasa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Malam itu, di tengah perjalanan pulang, mereka berhenti di sebuah tempat yang tenang untuk beristirahat. Darto memandang Rina yang duduk di sampingnya, mengenakan gaun malam yang cantik. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang anggun. "Darto, aku tidak tahu harus berkata apa," kata Rina, dengan suara pelan. "Aku merasa ada yang berbeda dengan hubungan kita, tapi aku tak bisa memahaminya." Darto menatap Rina dengan tatapan penuh perasaan. Ia meraih tangan Rina dengan lembut. "Rina, aku sudah lama menyimpan perasaan ini. Aku mencintaimu, lebih dari sekadar majikan dan sopir." Suasana menjadi hening sejenak. Rina terkejut, matanya membesar. "Darto, apakah kamu serius?" tanyanya, suaranya bergetar. Darto mengangguk perlahan. "Aku tahu kita berbeda. Aku tahu aku lebih tua darimu. Tapi perasaan ini tak bisa aku sembunyikan lagi." Rina terdiam beberapa detik setelah mendengar pengakuan Darto. Di dalam hatinya, ada perasaan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia terkejut, bahkan bingung. Tak pernah dalam hidupnya ia membayangkan seorang pria yang telah lama ia anggap seperti saudara bisa menyimpan perasaan sekuat itu padanya. Namun, di sisi lain, Rina merasa ada sesuatu yang hangat dan menyentuh dalam kata-kata Darto, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Darto, aku tak tahu harus berkata apa," kata Rina akhirnya, suara lembut namun penuh kebingungan. Kita berbeda. Kamu lebih tua dariku, aku seorang janda, dan kamu hanya seorang sopir." Darto menundukkan kepala, merasa sedikit kecewa. Namun, ia tahu bahwa Rina bukanlah orang yang bisa terburu-buru menerima perasaannya. "Aku mengerti, Rina. Aku tak mengharapkan kamu langsung menerima aku. Aku hanya ingin jujur dengan perasaanku," jawabnya dengan suara rendah, namun penuh ketulusan. Rina memandang Darto dengan pandangan penuh emosi. "Aku tak pernah merasa ada pria yang peduli padaku seperti kamu. Tapi, aku juga takut, Darto. Takut jika aku memberi harapan, jika aku salah," ungkap Rina, matanya mulai berkaca-kaca. Darto melihat keraguan yang ada di mata Rina. Namun ia juga melihat ada secercah harapan yang mulai muncul. Beberapa hari setelah pengakuan itu, hubungan mereka menjadi agak canggung. Rina merasa gelisah, tak tahu bagaimana harus bersikap terhadap Darto. Mereka masih bertemu setiap hari, namun ada jarak yang tak terucapkan antara mereka. Darto kembali menjadi sopir yang penuh perhatian, namun juga terlihat lebih tertutup. Di suatu sore yang cerah, Rina mengundang Darto untuk berbicara di ruang tamu. Ia duduk di kursi, matanya menatap Darto dengan serius. "Darto, aku ingin kita bicara dari hati ke hati. Tentang apa yang terjadi?" katanya, suaranya tegas namun penuh keraguan. Darto duduk di kursi seberang, menatap Rina dengan tatapan penuh perhatian. "Aku siap, Rina," jawabnya. Rina menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan hati-hati. "Aku memang merasa ada yang istimewa dengan dirimu. Kamu lebih dari sekadar sopir bagiku. Kamu telah ada di setiap langkah hidupku selama ini. Tapi aku takut. Aku takut jika kita tidak bisa menghadapi kenyataan dunia luar. Orang-orang di sekitar kita, bahkan keluargaku sendiri." Darto mendengarkan dengan penuh perhatian. "Rina,
Aku tahu ini tidak mudah. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tak pernah meminta lebih. Aku hanya ingin bersama kamu, apapun yang terjadi. Rina terdiam sejenak. Perasaannya mulai kacau, antara cinta dan logika. Aku takut, Darto. Aku takut kehilangan kamu. Tapi aku juga takut jika ini hanya akan membawa masalah bagi kita berdua. Darto menatap Rina dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan pergi. Jika kamu mau mencoba, aku siap. Aku ingin membuktikan bahwa cinta kita bisa mengalahkan semuanya. Rina menatap Darto dalam-dalam. Ada rasa cemas yang menggumpal di hatinya. Tapi ada juga secercah harapan yang perlahan tumbuh. Dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa mungkin Darto adalah jawabannya. Meskipun perbedaan usia dan status mereka begitu mencolok. Darto, Rina memanggilnya dengan lembut. Aku ingin memberi kita kesempatan. Tapi, mari kita jalani ini perlahan. Aku tidak ingin terburu-buru. Darto tersenyum, meskipun matanya penuh harapan. Aku akan menunggu, Rina. Aku akan menunggu seberapa lama pun itu. Hari-hari berlalu setelah Rina memutuskan untuk memberi kesempatan kepada hubungan mereka. Meskipun mereka berdua berusaha menjalani semuanya perlahan, ketegangan masih terasa di udara. Rina, yang biasanya penuh percaya diri, kini lebih cemas setiap kali Darto ada di sekitarnya. Perasaan cinta yang mulai tumbuh perlahan-lahan seringkali diselingi oleh keraguan yang datang begitu saja. Darto juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, namun ia tak ingin terburu-buru dan menghormati perasaan Rina. Suatu malam, Rina mengundang Darto untuk makan malam bersama di rumah. Malam itu, suasana terasa lebih intim, namun ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Rina. Setelah makan malam selesai, mereka duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Darto memandang Rina dengan tatapan penuh perhatian. Rina, aku tahu kita berjalan perlahan. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku siap dengan apapun yang akan terjadi. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa hatiku sudah sepenuhnya milikmu, kata Darto dengan tulus. Rina menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Darto, kamu baik sekali padaku. Aku sangat menghargainya. Tapi, aku khawatir, aku takut jika orang-orang tahu tentang kita. Mereka akan mengatakan kita tak cocok, mereka akan menilai kita. Aku tak tahu bagaimana menghadapi itu. Darto menatapnya dengan penuh pengertian. Aku mengerti, Rina. Dunia ini memang seringkali tidak adil. Dan kadang-kadang orang lebih suka menilai daripada mencoba memahami. Tapi aku percaya, jika kita tulus, kita bisa menghadapinya bersama. Rina menggigit bibirnya, mencoba menahan emosinya. Aku ingin mencoba, Darto. Aku ingin kita berjalan bersama, tapi aku takut jika pada akhirnya aku akan melukai dirimu. Aku tak ingin itu terjadi. Darto meraih tangan Rina dengan lembut, menggenggamnya erat. Rina, aku tak takut untuk mencintaimu, dan aku tak akan pergi. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Rina menarik napas panjang, perlahan merasakan ketenangan. Namun, meskipun hatinya mulai terbuka, ia tahu bahwa ada hal lain yang harus ia hadapi. Rina memiliki 2 anak yang masih kecil, dan ia khawatir bagaimana mereka akan menerima Darto. Ia tidak ingin membuat anak-anaknya merasa bingung atau tertekan. Beberapa hari setelah percakapan itu, Rina memutuskan untuk memperkenalkan Darto pada anak-anaknya. Ia tahu ini adalah langkah besar, tapi ia merasa bahwa ini adalah ujian berikutnya untuk hubungan mereka. Darto menerima tantangan itu dengan penuh kesabaran. Mereka duduk di ruang keluarga, dan Rina memperkenalkan Darto pada anak-anaknya, Sofia dan Arka, yang masing-masing berusia 8 dan 10 tahun. Rina duduk di samping Darto, berusaha memberikan ketenangan. Anak-anak, ini Darto. Dia adalah teman mama, dan aku ingin kalian mengenalnya lebih baik. Sofia dan Arka memandang Darto dengan penasaran, tapi juga dengan sedikit rasa curiga. Sofia, yang lebih pendiam,
bertanya, "Kenapa Mama tidak mencari suami yang lebih muda? Kenapa harus Darto?" Rina terdiam sejenak, merasa sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Darto, dengan sabar, menjawab, "Aku bukan suami Mama, Sofia. Aku hanya ingin menjadi teman yang baik untuk Mama dan kalian semua. Kalau kalian ingin mengenalku lebih dekat, aku senang bisa berbagi waktu bersama kalian." Arka yang lebih terbuka, hanya mengangguk. "Kalau Mama bahagia, aku senang," katanya singkat. Meskipun anak-anak tidak segera menerima Darto sepenuhnya, mereka memberikan kesempatan untuk mengenalnya lebih jauh. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Rina duduk bersama Darto di ruang tamu. Ia merasa ada harapan baru yang muncul dalam hatinya. "Darto, terima kasih telah sabar dengan anak-anak. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku merasa lebih tenang. Mungkin kita memang bisa melalui ini." Darto tersenyum, matanya bersinar penuh kasih. "Aku akan selalu ada, Rina. Aku percaya, kita bisa melalui semua hal bersama." Namun, meskipun mereka mulai saling menerima, ujian besar masih menunggu di depan. Dunia luar, keluarga Rina, dan orang-orang terdekat akan segera mengetahui hubungan mereka. Bagaimana mereka akan menghadapi kenyataan itu? Bisakah cinta mereka tetap bertahan dalam tekanan yang semakin besar? Hubungan Darto dan Rina semakin menemui jalan buntu. Meskipun mereka berdua merasa semakin dekat, kenyataan luar seringkali menjadi penghalang yang tak bisa mereka abaikan. Rina seringkali terjebak antara cintanya pada Darto dan tekanan dari keluarga besar serta teman-temannya yang tak sepenuhnya menerima hubungan mereka. Pada suatu hari, Rina menerima telepon dari kakaknya, Dita. Suaranya terdengar serius, bahkan cemas. "Rina, aku ingin bicara serius denganmu. Aku sudah mendengar tentang Darto. Kami semua khawatir. Dia bukan tipe pria yang seharusnya kamu pilih. Kamu tahu itu kan?" ujar Dita dengan nada yang agak tinggi. Rina menutup matanya, merasa berat mendengar kata-kata itu. "Aku tahu, Dita. Tapi aku juga punya perasaan. Darto bukan hanya sopir, dia sudah seperti bagian dari hidupku. Kamu tidak bisa menilai seseorang hanya dari pekerjaannya." Dita terdiam sejenak, namun suaranya masih penuh kekhawatiran. "Rina, kamu harus pikirkan anak-anak. Apa yang akan mereka katakan kalau mereka tahu? Kamu adalah ibu mereka. Kamu harus memberi contoh yang baik. Jangan biarkan mereka tumbuh dengan contoh yang salah." Rina merasa tertekan. Kata-kata Dita menusuk hatinya. Ia memang ingin kebahagiaan untuk anak-anaknya. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perasaan cinta yang sudah tumbuh begitu dalam kepada Darto. Sore itu, setelah percakapan dengan Dita, Rina bertemu Darto di taman dekat rumah. Mereka duduk di bangku yang biasa mereka kunjungi. Rina menatap Darto dengan tatapan penuh beban, seakan ada sesuatu yang harus ia ungkapkan. "Ada yang ingin aku bicarakan, Darto," kata Rina, suaranya rendah dan penuh perasaan. Darto memandangnya dengan cemas. "Apa yang terjadi, Rina? Kamu terlihat berbeda hari ini." Rina menarik napas panjang. "Kakakku baru saja menelepon. Dia dan keluargaku khawatir dengan hubungan kita. Mereka merasa kita tidak cocok. Aku merasa sangat tertekan, Darto. Mereka mengatakan aku harus memilih antara kamu atau keluarga." Darto menghela napas. "Rina, aku tahu ini tidak mudah. Dunia luar seringkali tidak adil. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan memaksamu. Aku ingin kamu bahagia, meskipun itu artinya kita harus berpisah." Rina menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Aku tidak ingin berpisah, Darto. Aku mencintaimu, tapi aku juga tidak ingin kehilangan keluarga. Aku harus memilih jalan yang benar untuk anak-anak." Darto menggenggam tangan Rina dengan lembut. "Rina, kamu tidak perlu memilih antara keluarga atau aku. Aku akan pergi jika itu yang terbaik untukmu. Aku ingin kamu hidup bahagia, apapun yang terjadi." Rina merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Darto.
Ia tidak ingin kehilangan pria yang sudah ia anggap lebih dari sekadar teman. Namun ia juga tidak ingin kehilangan keluarganya yang selama ini selalu mendukungnya. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk bertemu dengan anak-anaknya, Sofia dan Arka. Ia ingin mereka tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah, tapi ia harus membuat pilihan yang terbaik untuk mereka semua. "Mama, kenapa kita harus pindah?" tanya Sofia dengan polos. Rina memeluk anak-anaknya erat. "Mama sedang mencoba mencari jalan terbaik untuk kita semua, sayang. Terkadang, orang dewasa harus membuat keputusan yang sulit." Arka yang lebih tua terlihat bingung. "Kamu ingin pergi karena Darto, kan? Aku tahu kamu suka sama dia, Mama. Tapi aku nggak mau kamu sedih lagi." Rina menatap anak-anaknya dengan hati yang berat. Ia sadar bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan mereka. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, sayang. Tapi Mama janji akan selalu ada untuk kalian." Setelah pertemuan itu, Rina merasa lebih bingung dari sebelumnya. Ia berusaha untuk membuat keputusan yang bijaksana, namun hatinya terus berkata bahwa ia tidak bisa mengabaikan Darto begitu saja. Pada malam itu, Darto datang menemuinya lagi, dan kali ini mereka berbicara lebih terbuka. "Rina, aku tahu kamu sedang tertekan. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Jika kamu merasa ini adalah yang terbaik untuk anak-anak, aku akan pergi." Rina menggenggam tangan Darto dengan erat, menatapnya dengan mata penuh air mata. "Darto, aku mencintaimu, tapi aku takut jika aku memilihmu, aku akan kehilangan keluarga. Aku takut itu akan menghancurkan semuanya." Darto memeluk Rina dengan lembut. "Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu, Rina. Jika kamu memutuskan untuk bersama aku akan menerimanya dengan penuh cinta. Tapi jika kamu memilih untuk melanjutkan hidupmu dengan cara lain, aku akan tetap menghormati itu." Rina terdiam, hatinya berdebar. Ia harus memilih, dan setiap pilihan terasa menyakitkan. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan takdir mereka. Hari-hari semakin terasa berat bagi Rina. Tekanan dari keluarganya yang tidak menerima hubungan dengan Darto terus menghantuinya. Setiap kali ia berbicara dengan Dita atau anggota keluarga lainnya, rasa cemas dan takut makin membebani pikirannya. Namun, hatinya selalu kembali kepada Darto. Rina merasa semakin yakin bahwa cinta yang mereka miliki begitu kuat, dan ia tidak ingin kehilangan itu. Suatu sore, setelah berhari-hari berpikir panjang, Rina akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Darto. Ia tahu bahwa keputusan besar harus diambil, dan ia ingin menjelaskan semuanya dengan jelas. Mereka bertemu di taman yang sama, tempat mereka pertama kali berbicara dengan lebih jujur tentang perasaan mereka. Darto sudah menunggu dengan senyum yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di matanya. Rina duduk di sampingnya, matanya sedikit merah, tanda bahwa ia baru saja menahan air mata. "Aku sudah memikirkan semuanya, Darto," kata Rina dengan suara yang sedikit bergetar. "Aku sangat mencintaimu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan anak-anak dan keluargaku. Aku tak bisa menutup mata terhadap mereka. Tapi, aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Darto mendekat dan menggenggam tangannya, penuh pengertian. "Rina, aku tahu ini berat bagimu. Aku tak ingin memaksamu untuk memilih antara aku dan keluarga. Tetapi aku ingin kamu tahu, aku akan tetap di sini, apapun yang terjadi." Rina menunduk, menahan air mata. "Aku merasa bingung. Aku ingin bersamamu, Darto, tapi keluarga dan anak-anak, mereka semua sangat penting bagiku. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan." Darto menatapnya dalam-dalam. "Rina, kamu harus mengikuti kata hatimu. Jika kamu memutuskan untuk memilih mereka, aku akan mengerti. Tapi jika kamu memutuskan untuk bersama aku akan siap menerima apapun yang ada di depan kita." Rina menggigit bibirnya, berusaha menahan perasaan yang semakin meluap. Semua perasaan yang ia pendam akhirnya keluar dalam sebuah isak tangis. "Darto,
Aku takut. Aku takut aku akan kehilangan segalanya. Tapi aku juga tak ingin hidup tanpa kamu. Darto menarik Rina ke dalam pelukannya dengan lembut, membiarkan ia menangis sepuasnya. Tidak ada yang akan hilang, Rina. Apapun yang terjadi, kita akan melewatinya bersama. Aku akan selalu ada untukmu. Setelah beberapa saat, Rina mengangkat kepalanya, menatap Darto dengan tatapan yang lebih tenang namun penuh keyakinan. Aku memutuskan, Darto. Aku akan memilihmu. Aku tidak ingin menjalani hidupku tanpa cinta yang sejati. Aku tak bisa hidup hanya dengan memenuhi harapan orang lain. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri dan untuk kita berdua. Darto tersenyum lebar. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Aku janji, Rina. Aku akan selalu membuatmu bahagia. Kita akan melalui semuanya bersama. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Keesokan harinya, Rina mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan keluarganya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah diterima, tapi ia sudah memutuskan. Dengan langkah mantap, ia menemui Dita dan orang tuanya di ruang keluarga. Dita, Mama, aku ingin berbicara, kata Rina, suaranya tegas meskipun ada rasa takut di dalamnya. Aku tahu kalian khawatir, tapi aku sudah membuat keputusan. Aku mencintai Darto. Dia adalah orang yang baik dan tulus. Aku tahu dia bukan pria sempurna menurut pandangan kalian, tapi dia adalah orang yang bisa membuatku bahagia. Dita terkejut dan tampak kecewa, namun ia menahan emosinya. Rina, aku tahu ini sulit, tapi kamu harus tahu, apa yang kamu lakukan ini bisa merusak reputasi keluarga kita. Apa yang akan orang katakan? Rina menatap Dita dengan mata yang penuh keyakinan. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Aku ingin hidup untuk kebahagiaanku, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Aku ingin kalian menerima Darto, atau setidaknya memberikan kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Dita menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Rina. Tapi aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kami akan mendukungmu, tapi ini bukan keputusan yang mudah. Rina tersenyum tipis. Terima kasih, Dita. Aku tahu ini sulit, tapi aku percaya ini yang terbaik untukku. Beberapa minggu kemudian, Rina dan Darto memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Mereka mengumumkan hubungan mereka secara terbuka. Meskipun keluarga Rina masih merasa cemas, mereka mulai menerima Darto dengan hati yang lebih terbuka. Anak-anak Rina, Sofia dan Arka, juga semakin dekat dengan Darto. Mereka mulai melihat kebaikan dalam diri pria tua yang penuh kasih ini.